Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Nurul Husna, NIM 019. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Video ini saya buat guna memenuhi nilai UTS mata kuliah pengembangan kurikulum IPA. Sebelum itu, kurikulum itu ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat telah menerapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan yang tadi saya katakan, dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Kerangka dasar kurikulum ini mengacu pada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi karakter dan budaya kerja peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21 ini. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menjawab berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Karena kerangka dasar struktur kurikulum ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka yang dilakukan disusun oleh sekolah itu modul ajar sampai kepada asesmen dan kurikulum operasional di satuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya, visi misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional itu apa? Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila tadi. Nah, untuk standar nasional pendidikan, standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Khusus PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran dan program lainnya.
khusus SMK, ditambah dengan pengembangan karakter dan budaya kerja sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Capaian pembelajarannya sesuai yang tadi ya, ada visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Ini merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pada jenjang PAUD, capaian pembelajaran telah memasuki esensi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga capaian pembelajaran dapat digunakan sebagai arus utama pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.